Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 25 Oktober 2021. Sekaligus menjadi minggu terakhir di bulan Oktober. Jadi, bulan penuh bullish market sudah kita lewati selama 1 bulan. Saya yakin teman-teman siapapun dapat benefit profitnya, baik itu kecil ataupun besar, gitu kan, atau minimal yang nggak rugi-rugi banget seperti bulan-bulan kemarin, gitu kan. Nah, jadi tetap fokus pada chart, tetap fokus pada price action, jangan terlalu pesimistis, jangan terlalu euforia juga terhadap sesuatu, tetap objektif dalam mengatur money management dan juga pemilihan saham. Jadi ya jangan terlalu euforia terhadap satu sektor, karena nggak jauh-jauh kita udah cerita batu bara, Anda euforia di batu bara, Anda nyungsep, gitu kan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, gitu. Oke, spesial minggu ini kita akan lebih banyak bahas market dan tentunya requestan gitu ya. Dan tentunya juga ada yang IPO nih hari ini di tanggal 25 nanti, yaitu Kuas. Dan mungkin kita akan coba sedikit bahas potensial saham Kuas ini berapa banyak untuk IPO. Berapa banyak untuk dia after listing, arahnya itu berapa lama. Atau jangan-jangan cuma satu area habis itu correction. Oke, nah sebelum itu saya mau cerita dulu bahwa untuk STHC batch 6 ya teman-teman, ini tinggal 1 minggu lagi. Jadi minggu depan tanggal 30/31 itu full day, bahkan hari minggunya kita sampai malam itu kita full belajar technical. Jadi buat teman-teman yang mau belajar itu silakan. Ya, so far overall sudah kuotanya sudah full. Ini gelombang kedua masih ada seat. Yang mau tanya-tanya lebih detail bisa join channel waiting list di description video ini. Atau join dulu Telegram kami t.me/silenttraderacademy. Lalu teman-teman bisa tanya ke saya, Om Silent, @omsilent, dan atau staff Silent. Oke, lalu minggu depan juga terakhir registrasi untuk VVIP Silent Investor. Jadi kinerja performing porto kita selama 1 tahun terakhir itu sudah performing 30% growth, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ini udah ngalahin return market, udah ngalahin juga tentunya return obligasi dan sebagainya. Ingat, nggak ngapa-ngapain. Kita nggak liatin chart setiap hari. Anda kerja, Anda usaha, growth 30% gitu ya. Dan harapannya tahun depan kita akan growth lagi 30% lagi, seperti itu. Ya, jadi buat yang mau diversification ke invest silakan. Oke, yang mau join VVIP Silent Trader juga silakan. Ya, daripada trading bingung mau beli apa, beli batu bara nyangkut, nggak ikut makin terbang gitu kan. Jadi better ada konsultasi, ada analis juga di tim kita, konsultasi private, ada morning briefing VVIP. Jadi fasilitas kita sangat mendukung buat terutama apalagi teman-teman yang baru untuk beradaptasi di pasar modal. Ada edukasi, ada rekomendasi gitu ya. Jadi yang mau bisa tanya ke staff Silent. Nah, untuk trade dan profit kita saya nggak sempat screenshot, lebih tepatnya lupa gitu ya. Jadi saya pikir saya udah di grup free udah share kok kita punya screenshot. Dan hari Jumat kita ada 3 trade dan ya, 2 trade dan profit dan 1 trade dan loss. 1 trade dan loss kita itu dari saham gorengan sih, yaitu A-Ship, karena dia auto reject gitu ya, ada bandar yang exit. Lalu kita ada profit yang pertama Wika. Ini di Instagram saya udah recall ya, saya udah publish di mana kita itu seroknya Wika itu ketika dia merah. Jadi ketika dia opening merah di 1280 itu kita serok ke bawah. Dan closingnya 1355. Jadi Anda bisa hitung sendiri berapa profitnya ya, minimal di atas 5%. Gitu ya. Lalu satu profit lagi ini sebenarnya saham swing kita, IMJS. Jadi IMJS itu kita ada 2 area beli. Area beli pertama 440-an, area beli kedua di sekitar 420 ke bawah. Nah, ceritanya ini si IMJS memang bandarnya kampret. Ya, dia banting gitu ya. Si IMJS itu bandarnya ngebanting dulu. Jadi dicicil banting, dibanting.
After dibanting, retail cut loss itu diserok abis-abisan sama bandar, sehingga closingannya itu sangat baik sekali. Ya, dan juga kalau Anda lihat ini dengan akumulasi yang tentunya besar sekali. Akumulasi besar. Ya, akumulasi besar sekali untuk IMJS. Gitu. Jadi kita profit sekitar 10 sampai 15% lah. Dan masih kawal sampai sekarang. Gitu ya. Jadi overall kita ada 2 emiten yang profit dan ada beberapa lagi emiten yang posisinya sih oke gitu. Tinggal tunggu taking profit aja. Ya. Nah, lalu berikutnya kita lanjut aja mungkin ke pembahasan market dulu kali ya. Baru kita bahas IPO, baru nextnya kita bahas sedikit requestan ya. Oke, nah untuk market, simplinya ialah market seperti yang saya bilang udah bentuk konsolidasi. Jadi saya udah recall ya dari minggu kemarin, kita nggak bisa expect nih market 1% terus. Karena dalam tren sekecil apapun, itu selalu ada secondary trendnya. Ya, secondary trend dimaksudkan ialah fase correctionnya kalau uptrend. Kalau downtrend, secondary trendnya ya technical rebound. Gitu ya. Jadi karena kita bicara uptrend, secondary trend di sini yang dimaksud ialah koreksi-koreksi kecil. Jadi tren sekecil apapun dia pasti ada wave naik turunnya. Dan di wave turun itulah sebenarnya kesempatan kita untuk entry. Jadi jangan kita entry itu di peak dari trennya. Nah, sekarang market konsolidasi, meskipun correctionnya saya bilang masih kecil, karena nggak sampai 1% nih correctionnya, belum. Market sebulan sudah naik 6%, bahkan belum sampai koreksi 1%-nya, jadi sebenarnya masih kecil menurut saya. Ya tapi setidaknya udah suatu hal yang baik gitu ya, karena overall kita lihat inflow-nya masih besar sekali. Oke, Indi exit. Ya ini Indi ini beda dengan PTB Adro, karena kita udah review juga kemarin batubara itu Adro, ITMG, PTB itu masuk, si Indi doang yang memang jualan. Jadi wajar. Ya. Nah, lalu overall ya masih masuk semua di hari Jumat kemarin. Jadi market masih sustain. Ya, conclusionnya masih sama. Gitu kan. Nah, tapi kalau kita perhatikan memang volumenya udah mulai menurun nih. Gitu. Jadi volume market udah mulai turun, tandanya udah mulai memang ada pelemahan. Dan yang perlu teman-teman ingat juga, ini asing akan ada someday dia akan stop buy, dia akan mulai taking profit. Ingat, saya selalu percaya bahwa asing di market itu bukan invest. Ya, karena setiap marketnya correction atau ada something berita jelek itu asingnya TP semua. Kalau kita anggap asing itu invest, nggak mungkin dia jualan pada saat ada berita. Waktu kayak COVID kemarin di tahun 2020 Maret, itu asing exitnya gila-gilaan. Jadi ya mereka trading. Ketika market mau window dressing, mereka in. Ketika after window dressing, mereka sell. Nah, jadi saya menganggap asing itu sebagai seorang swing trader ataupun day trader, maka kita nggak bisa expect dia akan akum terus. Ada someday dia jualan. Jadi tinggal kita harus main positioning. So far, per hari ini, per video ini masih bagus. Tinggal kita kawal aja. Ya. Nah, tapi dari sisi stokastik, saya menggunakan untuk momentumnya adalah stokastik. Memang ini udah keluar dari zona overbought. Nah, biasanya kalau ada emiten yang keluar dari zona overbought, nggak usah jauh-jauh ya, kita lihat historis repeat yang kemarin. Di sini ya berarti ya. Sorry. Nge-lag. Nah, ini kita fokus di sini ya. Jadi after dia keluar dari zona overbought-nya ya di level 80, itu market gak akan tembus. Ya, ketika dia udah keluar di sini, oke, dia ada mau naik lagi, dia ada mau breakout di sini, tapi udah nggak kuat. Nah, biasanya ini terjadi konsolidasi seperti yang saya bilang, dia sideways. Ya, kalau ada berita jelek dia ngedump. Nah, sebenarnya justru di momen ini kita bisa ambil. Nah, jadi karena inflow-nya masih ada, jadi setiap correction yang terjadi mungkin kita bisa ambil posisi selagi trennya masih bagus. Oke, cuman ya memang ini kita harus cek nih minggu depan gimana. Prediksi saya sih minggu depan nih masih konsol. Ya, kita doain sih breakout all time high, tapi concern saya mungkin konsolidasi. Ya, mungkin masih konsolidasi lah. Maksudnya ya amit-amit nggak turun banyak banget.
amin-amin ya kalau bisa breakout. Tapi ya prediksi saya sih ya paling dia range-nya bergerak di sini-sini aja, 65, 66, 65, 66. Ya, istirahat lah. Gitu. Jadi untuk outlook saya seminggu ke depan seperti itu. Ya tinggal kita main positioning, emiten-emiten yang bisa dimanfaatin. Kayak Wika ada inflow masuk, konstruksi ya kita in. Gitu ya, kalau teman-teman perhatikan Wika ini chip in semua. Ya meskipun di akhir ada yang TP juga sih, tapi overall PTPP ya paling banyak PTPP. Adi juga gede ya sama Wika gitu. Jadi ketika itu masuk udah kita rekom, kita profit. Gitu. Oke. Nah, lalu berikutnya kita akan bahas sedikit tentang IPO-nya si Kuas. Ya, jadi ini banyak drama juga. Dia diundur karena mungkin pernyataan efektif dari OJK juga maybe belum ada. Dan akhirnya listingnya besok di tanggal 25. Ya, warannya 3/1. Jadi teman-teman yang dapat misalnya 3 lot, maka teman-teman dapat 1 lot waran cuma-cuma gitu ya. Dan berkaca dari underwriter si XA, secara historis minimal first day di ARA. Berkaca dari XA selaku underwriter. Atau saya bisa bilang 100% minimal hari pertama dia naik. Dan memang semua IPO hampir seperti itu. Kecuali GTSI. Ini GTSI karena isu waktu itu BLBI lagi kencang. Isu kaitan cendana, panic sell. Ya, dan underwriter pun waktu itu LS itu memang historis secara IPO sepengalaman saya kurang bagus. Ya. Tapi kalau XA, meskipun XA dulu terkenal sebagai bandar paling kejam, broker paling kejam gitu ya. Karena banyak emiten gorengan dulu dipakai sama Om Ben gitu ya, Om Bencok ya, Beni Cokro, itu memang kejam sekali. Kejam karena kita nggak tahu cara ngikutnya. Kalau kita tahu sebenarnya profit. Nah, tapi historis IPO-nya so far good. Dia tetap bisa manage dengan baik. Meskipun after IPO ya cepat lambat turun. Tapi di first day-nya itu biasanya kuat. Nah, jadi outlook saya untuk first day Kuas harusnya kuat. Kuas harusnya kuat. Cocok banget ya. Jadi harusnya kuat. Dan yang penting simply-nya kalau IPO tricky-nya kalau kalau bid-nya udah mulai tipis, lepas dulu. Jadi kalau bid di arahnya tipis atau mulai ada yang spam jual, cepet-cepet exit. Itu aja sih. Nanti kalau udah stabil dia mau digoreng arah lagi, Anda baru ikut lagi. Gitu. Ya, dan ya kita doakan teman-teman yang pegang itu dapat profit. Gitu ya. Kita di VVIP ada project IPO dan kita kawal untuk Kuas. Nah, lalu berikutnya kita lanjut aja ke pembahasan requestan. Kita nggak akan bahas semua kali. Ya, teman-teman, mungkin kita nggak akan bahas semua. Beberapa aja kali ya yang mungkin akan kita bahas. Oke, Fire. Saya bahas singkat. Overall harus cek batu bara. So far terakhir kita cek batu bara, harusnya sih nggak dibanting lagi kemarin. Dan harusnya jadi katalis. Ingat, entry di emiten ya yang ada inflow batu baranya. Contoh kayak Adro itu kan nggak ARB. Bagus closingannya. ITMG juga oke. Indi juga oke. Sorry, ini enggak. PTBA maksudnya. Ya, jadi carilah inflow yang ada. Nah, kalau Fire ini ARB, tapi sebenarnya ada inflow sih. Ya, inflow-nya ada karena SQ ini kan bandar utama. Cuman per hari ini dia ada jualan. Tapi kalau kita track dari kemarin itu masih aku. Ya, jadi kalau Anda takut di Fire ya mending coba di Adro, ITMG atau PTBA yang memang ada inflow. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya BNBA. Oke, BNBA ini banking lagi on banget karena BBHI kan lagi nge-push ya kemarin. Ya, BBHI, BBB juga on off nih bisa masuk watch BNBA. Nah, cuman concern saya BNBA masih sama sih. Ini kan memang dia lagi di area resisten ya. Oke, 1660-an nih memang area resisten gitu. Jadi kalau belum kuat nih dari kemarin 2 hari terakhir kan terlihat rejection nih. Nah, ini yang ditakutkan Senin mungkin rejection dulu. Nah, pas rejection kalau Anda mau entry ya silakan. Gitu kan. Karena di next-nya dia baru saja breakout di sekitar maybe 1500-an. Nah, mungkin di 1500-an itulah kita bisa spekulasi entry. Kalau dikasih jadi 1600 ke bawah. Ya, so far oke lah. Ya, lalu Bima gorengan oke sih ya, mungkin kompetisi Mirai akan repeat karena kalau lihat polanya sama ya. Turun naik, satu movement dia naik,
turun naik, dia buat semacam triangle, dia buat semacam big pennant, lalu breakout. Nah ini dia lagi buat lagi nih segitiga. Jadi sebenarnya main Bima tuh enak tuh. Ya, ini repeat merah biru merah biru merah biru. Jadi ya, hari ini merah, di hari Jumat berarti besok bisa dipantau untuk Bima. Oke, The Geek menarik gak? So far overall closingannya bagus. Ya, breakout, dia buat pattern, menarik banget untuk scalp. Ya menarik lah. Overall akumulasi juga besar. Ya, kemarin ada CP MGYU. Jadi kita bisa watch, cuman concernnya mereka memang harga rata-ratanya di bawah. Itu aja sih. Jadi kalau memang ini emiten bandar copet ya waspada akan dikobok-kobok untuk The Geek. Gitu ya. Tapi overall bagus. Ya. Arka kalau nggak salah sempat naik ya. Ini ya, kan udah dibahas tuh di MB yang hari Kamis untuk Jumat. Arka saya bilang change banget. Nah ini dia lagi buat doji. Jadi menarik sih sebenarnya Arka ini untuk Senin kita bisa spec buy. Atau wait and see, kalau ada pergerakan kita bisa chip in. Ya karena dia after naik banyak pun dia nggak dibanting. Jadi kan memang ditahan gitu ya. So far bagus. LPKR properti masih salah satu watchlist yang mungkin bisa dilihat. Tapi untuk LPKR sendiri entah kenapa nampaknya agak ini ya, agak patah secara tren. Ya. Ini kalau kita tarik minornya, kok putus nih? Ya kalau kita tarik minornya ini mau breakout, ini breakdown ini. Nah, kalau kita hubungin dari sini kan breakdown. Ya, jadi ini agak sedikit spekulatif kalau Anda mau buy-nya LPKR. Tapi saya pikir banyak kok properti yang on. Gitu kayak mungkin ASRI, BSDE, gitu ya, CTRA. Ini kan bisa jadi option. Atau yang lebih gurih-gurih gitu ya, Trin maybe gitu kan. Deal belum ada pergerakannya. Tapi so far LPKR trennya masih sideways. Ya after the breakout dia masih sideways. Ya kalau Anda lebih suka LPKR ya boleh aja, cuman memang belum ada confirm dia mau digoreng. Itu aja sih. Lalu untuk Yellow akan uji supportnya lagi. Ya, best buy Yellow memang di sekitar 370. Nah, inilah. Ya, teman-teman. Ini adalah area best buy dari Yellow. Udah nggak ada debat, ini adalah best buy. Kalau mau bilang, saya bilang ya 360 ke bawah. Gitu, atau dekat-dekat 370 bisa spec buy. Overall masih sideways. Ya, trennya masih up, major trennya. Secondary trennya dia lagi sideways aja sih. Ya, no comment. MNCN good, dia udah breakout, udah lagi consolidate, lagi pullback. Memang kan marketnya juga belum mendukung untuk naik. Makanya ya LQ45 pun juga nge-stuck gitu kan. Jadi overall so far good sih, tinggal maintain aja, dia nggak boleh balik ke 880 ya. Bevin no comment, sama outlooknya masih sideways, udah disupport. Untuk WIM juga masih disupport. Minimal ya nggak boleh balik lah ke 500 kali ya. Kalau balik ke 500 agak kurang bagus dalam jangka pendek. So far bagus untuk WIM. GSMF, AVG down. Wah, sebenarnya ini bisa masuk watchlist ya. Sebenarnya ini bisa masuk watchlist. Kenapa? Karena dia udah ARB 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maybe harusnya ARB ke-5, ke-6 itu kita bisa watch tuh. Karena kalau di ARB satu kali lagi itu kan udah di sekitar 200. 200 itu udah psikologi lah. Ya udah resist, udah support psikologi, sebenarnya kita bisa watch. Nah, kalau mau besok antri di ARB. Ya, tapi disclaimer on gitu ya. Bisa jadi masih lanjut lebih turun gitu. Tapi secara probability kalau kayak saya cerita MBSS ya dia sempat technical rebound kan. Jadi kan kita bisa average down di ARB, dia ditarik ke harga BEP, kita bisa lepas. Lumayan banget untuk ngurangin loss 7%. Support SMBR. Support ininya di 74 ya sebenarnya ya, support pendeknya. Support jauh, sorry. Tapi kalau mau support jangka pendek ya di sini 780 770. Ya, ini 78 range ya, 770 780 itu merupakan area support SMBR. Cukup kuat di 7778. SM merah so far bagus ya, dia masih sustain di atas garis merah. MA35 bisa MA13 bisa dipantau. Bima sudah, FPNI tadi ada pergerakan ya, memantul-mantul, tapi
harus cek dulu nih. Kalau dia belum confirm untuk breakout atau dia balik di 250 ke atas, saya rasa masih berat. Tapi kalau kita lebih lihat rinci, hari ini dia buat kayak semacam divergence. Ya ini bisa dimasukin watchlist sih. Untuk FPNI dia buat divergence. Sometimes ini emiten digoreng besar juga, cuman price actionnya breakout 250. SMRA bakal ke berapa? Kalau kita ngomong target ya 1000 lah udah pasti. Ya 1000-1100 itu udah pasti gitu. Ini kan nge-swing dan secara swing dia masih sustain, ya arahnya pasti ke sana gitu. Ya oke, SKMI masuk lagi gak? Cek goldnya ya. Kalau goldnya oke bisa. So far SKMI udah berada di bottoming gitu ya, 98-100an. Jadi mau spekulasi beli dari sekarang menurut saya juga bisa. Ya, CBMF menarik. Ini sering-sering digoreng aja sih sama grup-grup sebelah. Tinggal kita bisa main positioning pas merah aja. Untuk BEX outlook saya masih no comment ya. Saya tetap pakai price action sih, mau dia right issue atau enggak. Kalau price actionnya belum ya saya belum entry. Kalau dia tiba-tiba digoreng pun ya prinsip saya bukan rezeki saya gitu. Saya bisa cuan juga kok dari saham lain selain BEX. Jadi nggak usah diambil pusing. Oke, truk koreksi sehat apa sakit? Untuk truk sendiri ya sebenarnya jangka pendek sih ini udah koreksi lumayan ya, bukan sehat lagi sih. Ya. Overall trennya mungkin masih akan sideways. Jadi biasa memang after emittent breakdown dia technical rebound gitu ya, atau DCB. Nah memang tinggal conclusionnya dia bisa balik gak nih ke 172 175 ke atas. Kalau belum bisa ya bakal turun lagi. Mirip seperti contoh simplinya Toys ya. Ya kan dia kan patah nih di sini. Kita pun terakhir Toys pun cut loss loh. Ya, kita pun di VVIP bulan lalu itu cut loss di Toys. September ini. Kita cut loss dan sampai sekarang pun nggak balik. Kenapa nggak balik? Ya karena dia cuma naik technical rebound di CB, habis itu turun lagi. Jadi belum confirm. Nah di STHC itu Anda akan tahu tuh confirm itu gimana, cara tahu dia confirm itu gimana. Itu di STHC kita pelajari. Ya. Wika so far good, ada inflow, cuman biasanya emiten-emiten yang kalau udah kayak gini basically dia akan sideways. Ya. Amin sih kalau besok bisa langsung breakout lagi buat high baru. Tapi feeling saya kalau nggak ada info nih bakal berat ya, paling dia akan konsolidasi dulu. Ya, prediksi saya sih dia akan konsolidasi. Ya semoga salah sih prediksi saya. ACST juga ini akan ngikut aja sih kalau constructionnya gerak. Dan overall Anda masih bisa maintain lah. Ya minimal dia nggak boleh balik sih ke 260 ke bawah. Karena kalau dia balik lagi 260 ke bawah ya akan kurang bagus teknikalnya. Ya. Innov, oke. Jadi saya cerita Innov ya. Anda kalau kenal saya di VVIP Silent Trader dari tahun lalu, itu Innov saya udah di grup VVIP saya udah bilang dari harganya di sini nih masih di 150-an. Ini dulu nggak liquid parah. Nah, di sana saya udah cerita bahwa si Innov ini ada rekan saya, ya tradernya udah lumayan lah berpengalaman, dia banyak kenal orang-orang direksi juga gitu kan. Dia itu waktu itu beliau beli Innov itu miliaran. Bayangin emiten gak liquid dia beli sampai miliaran. Maybe 4 sampai 5 M. Kecil sih. Ya, kita nggak bilang bandar, tapi dengan emiten yang likuiditasnya kecil banget dulu, dia beli sebanyak itu. Ya, dia cerita bahwa ini emiten someday orang akan incer. Dia nggak bilang besok, dia nggak bilang minggu depan, dia nggak bilang tahun depan. Tapi dia bilang prospek jangka panjang yang sangat jelas. Nah, tapi entah kenapa seakan-akan perkataannya tuh udah mulai terwujud. Jadi kalau kita lihat Innov secara mandi, ini volumenya udah mulai ada, weekly-nya udah kelihatan, teknikalnya udah bagus. Gitu. Jadi secara prospek ya maybe ini menjanjikan. InnoCycle Anda cek aja. Cuman maybe likuiditasnya masih perlu diperhatikan. Dan ya per sekarang ini masih digoreng aja sih. Yang digoreng-goreng sama bandar-bandar kecil. Karena likuiditasnya masih kecil. Enak buat digoreng. Ya overall teknikalnya good. Bisa di maintain aja sih. Ya harusnya dia nggak akan balik lagi ke 200 sih. Ya overall minimal kalau mau ke atas ya di 212 bisa. 212, 2110. Harta. Targetnya. Resisten jelas pertama di pendek. Oh Anda kalau ngomong swing jangka panjang ya 25. Ya. Minimal 250. Oke. Lalu KF
belum ada yang bagus. Ya dia kemarin false break nih. False break ini. Ya kalau false break ya dijebol ya out. Gitu ya. Jadi bisa dihindari dulu. Untuk Teens ini agak ngeprank tapi balik lagi harga komoditasnya kan masih naik ya. Jadi saya rasa sebenarnya bisa change untuk kita coba spekulasi entry. Dari bandar sih memang ada yang jualan sehingga memang menyebabkan si Teens ini agak berat. Overall masih good. Maintain aja di sini. Ya 1570-an ya. 1570-an ini bisa maintain. Jadi overall saya yakin sih harusnya nggak balik sih di angka ini. Untuk Teens. Karena 1570-an ini udah support kuat banget gitu. Jadi harusnya kalau dikasih kita bisa spekulasi banget untuk entry. Oke, Pegas kalau mau masuk 1400 ke bawah. Ya, kan saya udah cerita nih ban. Jujur Pegas pun closingannya bagus banget ya. Saya nggak nyangka loh, dia kuat banget. Closing hampir ARB bahkan, tapi closingannya tuh +1. Jadi kalau Anda serok ARB itu udah profit 7-8%. Ya, dan seperti yang saya bilang, ini dia punya rising wedge terjadi. Cuman ya memang closingannya ditarik lagi aja. Ini kan rising wedge terjadi. Dan bukan berarti kalau muncul chart closing seperti ini besok masih kuat lanjut. Secara tren ya, tapi saya lebih bisa bilang dia akan konsolidasi dulu. Best buy minimal mentok-mentok maksimal di bawah 1500 kalau mau beli. Dapat dekat-dekat 1400 itu bagus. Ya, Denar ini bank-bank mini bisa di watch, so far menarik masih ya. Bisa dipantau aja dulu, apalagi dia lolos 250 ke atas tuh bisa di spek. Ya. Karena bank-bank mini kayak BBYB, BNBA kan mulai bergerak-gerak ya, jadi bisa masuk watchlist. Untuk cash overall good banget, dia breakout, ini udah di recall juga di kita di VVIP. Breakout 182, ini tinggal tunggu pullback aja sih. Ya tinggal confirmnya memang di 200 ya. Jadi secara swingnya dia akan confirm banget kalau breakout di 200. Nah tapi overall dia udah breakout di 182, udah oke. Tinggal positioning aja. Kita beli pas dia pullback. Feeling saya sih harusnya dia akan pullback dulu. Ya, overall bagus. Cash PMMP overall juga bagus nih, dia udah mau coba balik. Conclusionnya di sini ya 264 ya 260 kali ya. Sekitar 260-an. 460-an, sekitar 460 466. Ini wajib balik. Kalau belum balik dia cuma di CB habis itu turun lagi. Tapi kalau dia bisa balik, ini bisa jadi concern kita untuk spekulasi buy. Ya, karena overall trend majornya itu masih uptrend. SMBR sudah, BOS sudah, BOS belum. Ya, BOS masih ngikut batu bara gitu ya. Batasin kalau Anda sudah pegang cut loss di 86. Jadi kalau dijebol 86 better out dulu. Untuk friend masih sama, conclusion saya 80 ke bawah baru mau entry. Untuk power kepentok di EMA 200, overall mirip-mirip double bottom sih. Ya bisa dipantau aja ya, minimal dia nggak boleh balik lah 630-an. Karena kalau dia balik 630-an saya rasa agak kurang bagus. Ya tapi overall trennya baru mulai uptrend. Ya ini tinggal bagaimana dia bisa lolos gak nih 675, 680. Kalau ini bisa lolos sih good banget sih. Ya. Lalu untuk LPPF oke, so far good. MLPT-nya oke juga ya. LPPF memang ini kan masih kepentok resist ya. Jadi kita nggak bisa bilang ini breakout gitu ya. Saya belum bisa bilang ini breakout. So ya kalau Anda yakin ini breakout, pas dia merah bisa buy. Tapi kalau Anda yakin ini false break, mendingan tunggu di sekitar 2900 ke bawah atau dekat-dekat 2800 gitu ya. Karena kalau dia gagal breakout biasanya correctionnya itu lumayan dalam gitu. Oke, lalu Pegas tadi sudah. Medco. Nah, Medco oil harus cek komoditi, tapi overall ya sebenarnya sama sih untuk Medco ya. Ini 550 555 merupakan area demand kuatnya, area support kuatnya. So selagi dia tidak jebol angka ini, Anda bisa spek buy. Dan semakin dekat dengan support, sebenarnya risk Anda lebih kecil. Contoh, saya beli di 565 atau saya dapat Medco di harga 560. Berarti ketika jebol 550 saya cuma cut loss 10 poin gitu ya. Hitung-hitung broker fee ya cut loss 2%.
Tapi sekali dia rebound ke next resistannya, ya ini kan ada resisten 595 600. Ketika dari 560 naik ke 600 deh bullet, itu Anda profit 40 poin, atau kalau kita hitung-hitung 7%. Jadi risk rewardnya besar sekali. So Anda bisa spekulasi. Ya cuman harus pantau market dan juga komoditinya gitu ya. Dan saya rasa cukup sih ya, untuk requestan sudah nggak ada. Untuk watchlist teman-teman bisa tonton di pertama join di grup Telegram kami dulu. Lalu teman-teman bisa download di mobile apps kami gitu ya. Silent Trader Academy ada di Play Store. Teman-teman bisa kasih review. Itu gratis, nggak bayar. Sign up-nya gratis. Teman-teman cukup perlu isi data diri dan teman-teman bisa dapat watchlist gratis tentunya. Oke, saya rasa cukup teman-teman semua. Thank you banget. Saya akhiri Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.